Terminal tua di pesisir Banten tak pernah benar-benar mengenal kata tidur. Bahkan ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu jalan mulai berkedip lemah, tempat itu justru semakin hidup, atau lebih tepatnya, semakin buas. Deru mesin bas bercampur teriakan calo, bau solar bercampur keringat manusia, dan di antara semua itu, ketakutan beredar seperti udara. Di sini, hukum bukan tertulis di papan, melainkan di wajah-wajah keras yang berdiri di setiap sudut gelap terminal. Setiap pedagang tahu batasnya, setiap sopir tahu kepada siapa harus menunduk. Setiap penumpang belajar untuk tidak menatap terlalu lama. Terminal ini bukan milik negara, bukan milik rakyat, ia milik para preman. Dan di atas para preman itu, berdiri satu nama yang diucapkan dengan suara diturunkan setengah nada, seolah takut didengar tembok, Jajang Kobra. Jajang Kobra bukan sekadar pemalak, ia adalah simbol kekuasaan. Tubuhnya besar, penuh bekas luka, dan tatapannya dingin seperti besi karatan. Setiap langkahnya diiringi 2 atau 3 anak buah, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai peringatan. Ia tak perlu berteriak, kehadirannya saja sudah cukup membuat pedagang gemetar dan dompet terbuka dengan sendirinya. Uang setoran mengalir setiap hari, dari warung kopi kecil, tukang rokok eceran, hingga pedagang makanan keliling. Siapa yang telat, akan diingatkan. Siapa yang membangkang, akan menghilang sementara. Dan siapa yang mencoba melawan, biasanya tak pernah kembali berdagang. Terminal menyimpan banyak cerita bisu tentang orang-orang yang pernah mencoba melawan sistem ini. Namun pagi itu, di sudut terminal yang jarang diperhatikan, sebuah gerobak siomay berdiri tenang. Uap panas mengepul dari panci kecilnya, kontras dengan wajah pemiliknya yang terlihat terlalu damai untuk tempat seperti ini. Namanya Topah, seorang pemuda kurus, berpakaian sederhana, dengan tangan kasar dan mata yang selalu menunduk saat melayani pembeli. Tak ada yang menganggap Topah istimewa. Ia tak banyak bicara, tak ikut bergosip, dan selalu membayar tepat waktu kepada petugas kebersihan terminal, bukan kepada preman. Hal kecil itu luput dari perhatian kebanyakan orang, tapi tidak dari mata-mata Jajang Kobra. Di terminal ini, setiap ketidakwajaran adalah ancaman. Beberapa preman mulai memperhatikan gerobak siomay itu. Bukan karena rasanya, melainkan karena sikap pemiliknya. Topah tak pernah terlihat takut. Saat orang lain buru-buru menyerahkan uang setoran, ia hanya tersenyum tipis, seolah dunia premanisme tak pernah benar-benar menyentuh hidupnya. Senyum itu, tenang dan datar, entah kenapa terasa mengganggu. Tanpa ada yang tahu, roda takdir mulai berputar di terminal yang tak pernah tidur itu. Jajang Kobra belum mengenal Topah, dan Topah tak berniat mengenang masa lalunya. Tapi di tempat seperti ini, masa lalu selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan ketika dua bayangan kekuasaan akhirnya saling menatap, terminal Banten akan kembali mandi dalam darah. Pagi di terminal Banten selalu dimulai dengan wajah-wajah lelah. Sopir bas menguap sambil menyalakan mesin, calo mulai mengatur target, dan pedagang membuka lapak dengan hati-hati. Di sudut yang sama seperti kemarin, gerobak siomay Topah kembali berdiri. Uap panas mengepul, aromanya menyebar tipis, tapi suasana di sekitarnya terasa lebih berat, seolah terminal sudah lebih dulu tahu sesuatu akan terjadi. Topah menata dagangannya dengan gerakan pelan dan terukur. Tangannya cekatan, tapi pikirannya jauh. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan asing mengarah padanya, lebih lama dari biasanya. Terminal memang selalu memperhatikan orang baru, tapi tatapan kali ini berbeda, lebih tajam, lebih menilai. Namun Topah tetap menunduk, seolah tak peduli, seolah ia hanyalah pemuda biasa yang hidupnya hanya berkutat pada siomay dan recehan. Seorang penumpang tua, membeli siomay dan bertanya kenapa Topah memilih berjualan di terminal yang terkenal keras. Topah hanya tersenyum kecil, mengatakan tempat ramai selalu membawa rezeki. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi matanya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan tenang itu, sesuatu yang terlalu berat untuk dibagi dengan orang asing. Tak jauh dari sana, dua anak buah Jajang Kobra berdiri sambil merokok. Mata mereka tak lepas dari gerobak siomay. Mereka sudah mendengar laporan tentang pedagang baru yang tak pernah setor, tentang pemuda kurus yang tak menunjukkan rasa takut. Di dunia mereka, keberanian tanpa izin adalah bentuk penghinaan. Dan penghinaan selalu dibayar mahal. Salah satu dari mereka meludah ke tanah dan menyebut nama Topah dengan nada meremehkan. Mereka tertawa kecil, yakin urusan ini hanya formalitas. Tak ada pedagang yang bertahan lama jika berani menantang aturan tak tertulis terminal.
Mereka hanya belum tahu bahwa orang yang mereka incar pernah menciptakan aturan jauh lebih kejam dari yang mereka pahami. Topah melihat bayangan dua preman itu mendekat melalui pantulan kaca bas yang terparkir. Jantungnya berdetak lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena ingatan. Aroma solar bercampur keringat membawa kembali potongan masa lalu, teriakan, benturan tulang, darah di lantai beton. Ia menelan ludah, berusaha menahan bayangan itu agar tak muncul ke permukaan. Ketika salah satu preman berhenti tepat di depan gerobaknya, Topah mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, senyum preman itu menghilang. Ada sesuatu di mata Topah, bukan kepasrahan, bukan ketakutan. Sebuah ketenangan yang terasa salah, seperti singa yang memilih diam sebelum menerkam. Terminal terus bergerak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang tanpa menyadari bahwa titik kecil di sudut itu sedang menjadi pusat dari sebuah awal. Tak ada yang tahu, siomay yang mengepul pagi itu adalah saksi bisu kembalinya bayangan lama. Dan ketika masa lalu dan masa kini akhirnya bersinggungan, terminal Banten tak akan pernah sama lagi. Udara siang di terminal terasa lebih panas dari biasanya ketika dua anak buah Jajang Kobra akhirnya berdiri tepat di depan gerobak siomay Topah. Salah satunya bertubuh besar dengan tato pudar di leher, sementara yang lain bermata sipit dan penuh tatapan meremehkan. Mereka tak memberi salam, tak memberi waktu. Salah satu tangan menghantam sisi gerobak hingga panci bergetar, uap siomay mengepul liar seperti napas yang tersengal. Kata-kata kasar meluncur tanpa saringan. Mereka menuntut setoran harian, menyebut nama Jajang Kobra dengan nada ancaman yang sudah terbiasa mereka gunakan pada pedagang lain. Beberapa orang yang lewat memperlambat langkah, lalu buru-buru menjauh. Semua tahu, saat preman mulai bekerja, lebih baik tak ikut campur. Terminal kembali menunjukkan wajah aslinya, kejam dan tanpa empati. Topah mendengarkan dengan kepala sedikit menunduk. Tangannya tetap memegang capit siomay, tak gemetar, tak tergesa. Saat ancaman selesai dilontarkan, ia mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya keluar tenang, nyaris sopan. Ia mengatakan ia hanya pedagang kecil, hasilnya pas-pasan, dan ia tak ingin masalah. Ia menolak, bukan dengan nada menantang, tapi dengan keteguhan yang terasa tak bisa digoyahkan. Penolakan itu membuat suasana berubah seketika. Senyum mengejek di wajah preman menghilang, digantikan sorot mata yang memanas. Di dunia mereka, tak ada yang menolak dengan tenang. Menolak berarti melawan, dan melawan berarti mengundang hukuman. Salah satu dari mereka melangkah lebih dekat, jarak mereka dengan Topah tinggal sejengkal, napas kasar menyentuh wajahnya. Tangan besar itu terangkat, bukan untuk memukul, tapi cukup tinggi untuk mengancam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan aneh. Topah tak mundur, tak pula menghindar, ia hanya berdiri, menatap lurus, seolah tangan itu tak berarti apa-apa. Tatapan itu membuat preman ragu, sebuah perasaan yang jarang mereka rasakan, apalagi dari pedagang siomay kurus. Dengan dengusan kesal, mereka mundur selangkah. Ancaman terakhir dilontarkan, besok tak ada penolakan kedua. Mereka pergi sambil meludah ke lantai terminal, meninggalkan Topah dalam lingkaran pandangan orang-orang yang pura-pura sibuk. Tak ada yang berani bertanya. Semua hanya berharap masalah itu tak meluas. Tak lama kemudian, laporan sampai ke telinga Jajang Kobra. Bukan soal setoran yang ditolak, itu hal biasa. Yang membuatnya berhenti mengunyah rokok adalah cara anak buahnya bercerita. Mereka menyebut nama Topah dengan nada yang tak biasa. Ada jeda, ada keraguan, seolah mereka sendiri tak yakin dengan apa yang mereka hadapi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Jajang Kobra tak langsung tertawa mendengar laporan pembangkangan. Ia terdiam, matanya menyipit. Nama itu berputar di kepalanya, membawa rasa yang asing. Bukan takut, tapi firasat. Sebuah peringatan samar bahwa di sudut terminal itu, ada sesuatu yang seharusnya tidak diremehkan. Sore itu, terminal Banten mendadak terasa menyempit ketika sosok Jajang Kobra akhirnya menampakkan diri. Langkahnya berat, penuh keyakinan, diikuti beberapa anak buah yang membuka jalan dengan tatapan mengintimidasi. Percakapan di sekitar meredup, seolah suara mesin dan teriakan calo memilih menyingkir. Nama Jajang Kobra tak perlu diumumkan, kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi peringatan. Gerobak siomay Topah masih berdiri di tempat yang sama. Uap panas mengepul pelan, kontras dengan hawa dingin yang tiba-tiba menjalar di sekitar. Topah sedang menuang saus kacang ketika bayangan besar menutupi cahaya di depannya.
Ia tahu tanpa harus menoleh, ini bukan lagi anak buah. Ini pusat dari semua ketakutan terminal. Jajang berdiri diam beberapa langkah dari gerobak itu. Matanya menyisir Topah dari ujung kepala hingga kaki, mencari celah, mencari getaran takut yang biasanya muncul secara alami. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan. Bukan ketenangan palsu, melainkan ketenangan yang sudah berdamai dengan kekerasan. Hal itu membuat dada Jajang terasa mengeras. Topah akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada ancaman. Hanya dua pasang mata yang saling mengukur. Mata Topah dingin, datar, dan kosong dari kepanikan. Tatapan itu bukan milik korban. Itu tatapan orang yang pernah berdiri di sisi gelap dan tahu persis apa artinya kekuasaan. Untuk sepersekian detik, Jajang Kobra merasakan sesuatu yang lama terkubur bangkit ke permukaan. Ia seperti sedang menatap bayangannya sendiri di masa lalu, sebelum ia menjadi raja terminal, sebelum kekuasaan membuatnya kejam tanpa pikir panjang. Ada pantulan diri mudanya di mata pemuda kurus di depannya, dan perasaan itu membuatnya tak nyaman. Anak buah Jajang menunggu perintah. Biasanya, satu anggukan sudah cukup untuk memulai kekerasan. Tapi kali ini, Jajang tetap diam. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Mengapa pemuda ini tak gentar? Mengapa ia berdiri seolah tak ada yang perlu ditakuti? Akhirnya Jajang berbicara, suaranya rendah dan berat. Ia menyebut wilayah, aturan, dan konsekuensi. Kata-katanya tajam, tapi reaksinya tak sesuai harapan. Topah mendengarkan tanpa menunduk, tanpa membantah, tanpa membela diri. Ia hanya mengangguk kecil, seolah mendengar hal yang sudah lama ia ketahui. Saat Jajang berbalik pergi, ada kegelisahan yang tertinggal di dadanya. Ia tak menyadarinya, tapi langkahnya sedikit lebih lambat dari biasanya. Di belakangnya, Topah kembali menatap panci siomay, wajahnya kembali tenang. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah pintu lama telah terbuka, dan apa yang keluar darinya tak akan bisa dikembalikan lagi. Terminal Banten kembali riuh seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah. Percakapan terdengar lebih pelan, tatapan lebih sering saling bertukar, dan nama yang disebut kini bukan lagi Jajang Kobra. Di sela deru mesin dan teriakan calo, satu nama beredar lirih, seolah takut jika diucapkan terlalu keras akan mengundang bencana. Topah. Para pedagang mulai membicarakannya diam-diam. Mereka tak tahu pasti siapa Topah sebenarnya, tapi mereka tahu satu hal, Jajang Kobra pernah berdiri di depannya dan pergi tanpa membuat keributan. Itu saja sudah cukup untuk menyalakan kecurigaan. Di terminal ini, hanya ada dua alasan seorang penguasa mundur, ketakutan, atau perhitungan besar yang belum siap diumumkan. Di sudut lain, para preman lama berkumpul sambil minum kopi pahit. Wajah mereka penuh garis usia dan luka lama. Ketika nama Topah disebut, tawa mereka terhenti. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, lalu menggeleng pelan, seolah tak ingin mengingat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Nama itu bukan nama sembarangan. Itu nama yang pernah membuat terminal berdarah. Salah seorang preman tua akhirnya berbisik, suaranya hampir tenggelam oleh kebisingan sekitar. Dulu, bertahun-tahun sebelum Jajang Kobra berkuasa, ada seorang pemuda bernama Topah yang dijuluki Leher Baja. Ia tak besar, tak banyak bicara, tapi jika bertarung, tak ada yang berdiri lama. Lehernya tak pernah tunduk, bahkan saat dikepung belasan orang. Cerita itu berkembang dari mulut ke mulut, semakin kelam setiap kali diceritakan ulang. Tentang satu malam ketika sebuah terminal lama berubah menjadi ladang jerit dan darah. Tentang belasan preman tumbang dalam waktu singkat. Tentang sirene yang datang terlambat. Dan tentang satu nama yang disebut sebelum semua itu berakhir, Topah. Yang membuat legenda itu semakin menakutkan bukan kekejamannya, melainkan kehilangannya. Setelah malam pembantaian itu, Topah menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apakah ia mati, kabur, atau berubah menjadi orang lain. Ia menjadi mitos, bayangan yang hanya muncul dalam cerita peringatan bagi preman muda yang terlalu percaya diri. Kini, mitos itu seolah berdiri kembali dalam wujud seorang penjual siomay. Preman-preman lama saling bertukar pandang, mencoba mencocokkan ingatan dengan kenyataan. Wajahnya mungkin berbeda, tubuhnya mungkin lebih kurus, tapi ketenangan itu, ketenangan dingin yang tak tergoyahkan, terasa sama persis. Di balik gerobaknya, Topah bisa merasakan perubahan udara. Orang-orang memandangnya dengan cara berbeda. Ia tahu,
Masa lalunya mulai merayap keluar dari bayangan. Dan di terminal yang penuh bisik itu, satu hal menjadi jelas, legenda yang seharusnya mati, kini mulai bernapas kembali. Malam turun perlahan di terminal Banten, membawa hawa lembab dan sunyi yang tak biasa. Topah mendorong gerobaknya keluar dari keramaian, menuju tempat ia biasa menyimpan dagangannya. Langkahnya pelan, tapi pikirannya gaduh. Bisik-bisik siang tadi masih terngiang di telinganya, memecah ketenangan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Di dalam ruang sempit yang diterangi lampu redup, Topah duduk sendiri. Tangannya gemetar halus saat ia menuang air ke gelas plastik. Bukan karena lelah, melainkan karena ingatan. Kenangan yang selama bertahun-tahun ia kubur kini bangkit tanpa izin, menghantam kepalanya seperti gelombang pasang. Ia kembali melihat darah di lantai beton, menghirup bau besi yang bercampur keringat dan teriakan. Ia ingat suara tulang retak di bawah genggaman, jeritan yang berhenti tiba-tiba, dan tatapan kosong orang-orang yang jatuh satu persatu. Dulu, kekerasan adalah bahasa yang ia kuasai sepenuhnya. Terminal tunduk padanya, dan rasa takut adalah mata uang yang paling setia. Saat itu, Topah bukan penjual siomay. Ia adalah raja tanpa mahkota, penguasa yang tak pernah memberi kesempatan kedua. Julukan leher baja lahir bukan dari omongan kosong. Ia tak pernah mundur, tak pernah memohon, dan tak pernah ragu menghabisi siapapun yang menantangnya. Kekuasaan membuatnya merasa hidup, dan kematian orang lain menjadi harga yang terasa wajar. Namun satu malam mengubah segalanya. Malam ketika perkelahian besar tak lagi terasa seperti kemenangan. Darah terlalu banyak, jeritan terlalu lama. Di antara tubuh-tubuh yang tergeletak, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan, wajah seorang pemuda yang masih terlalu muda untuk mati, menatapnya dengan mata terbuka, kosong, tanpa kebencian. Hanya kebingungan. Tatapan itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Topah merasa muak pada tangannya sendiri. Kekuasaan yang dulu ia banggakan terasa busuk. Malam itu, ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan terminal, nama, dan legenda yang ia bangun dengan darah. Ia memilih hidup yang sunyi, tanpa teriakan, tanpa rasa takut. Gerobak siomay menjadi caranya bertahan. Setiap potong siomay yang ia jual adalah upaya kecil menebus dosa besar. Uap panas dari panci adalah pengingat bahwa hidup bisa sederhana, bahwa tangan yang dulu mematahkan tulang kini bisa memberi makan. Namun kini, masa lalu itu mengetuk kembali, lebih keras dari sebelumnya. Topah menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu, penebusan tak selalu berarti lari. Dan jika dunia gelap itu memaksanya kembali, ia harus memilih, tetap bersembunyi, atau berdiri sekali lagi, dengan harga yang mungkin tak sanggup ia bayar. Keesokan paginya, suasana terminal Banten terasa ganjil, seolah semua orang bergerak di bawah bayang-bayang yang sama. Percakapan dipotong setengah, tawa terdengar kaku, dan mata sering melirik ke satu arah, gerobak siomay Topah. Semua orang tahu, ketenangan setelah pertemuan Jajang Kobra dan Topah bukanlah damai, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Pesan itu tak disampaikan dengan surat atau kata-kata tertulis. Dua anak buah Jajang datang dengan wajah keras dan sikap yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Mereka berdiri tanpa basa-basi, menatap Topah seolah ia sudah dijatuhi vonis. Salah satu dari mereka berbicara singkat, suaranya berat dan tak memberi ruang tawar-menawar. Jajang Kobra tak suka dipermainkan. Topah mendengarkan tanpa memotong. Pesan itu jelas dan sederhana, tunduk atau mati. Tak ada tenggat waktu, tak ada kompromi. Di dunia terminal, ultimatum seperti ini hanya dikirim sekali. Jika diabaikan, akibatnya tak pernah setengah-setengah. Anak buah itu menunggu reaksi, berharap melihat kegelisahan, atau setidaknya tanda ketakutan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Topah mengangguk pelan, bukan sebagai tanda patuh, melainkan sebagai tanda ia mengerti. Tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Sikap itu justru membuat suasana semakin tegang. Mereka pergi dengan rasa kesal, membawa pulang ketidakpastian yang tak mereka sukai. Berita ultimatum itu menyebar cepat, lebih cepat dari asap knalpot bas. Pedagang mulai menutup lapak lebih awal, sopir memilih tak berlama-lama berhenti, dan preman kelasteri menyingkir dari jalur konflik. Terminal seperti menahan napas, sadar bahwa bentrokan besar tak bisa lagi dihindari. Para preman lama kembali berbisik. Mereka tahu arti peringatan semacam ini. Bagi Jajang Kobra, kekuasaan harus ditegakkan di depan umum. Dan bagi Topah,
tunduk berarti mati perlahan. Tak ada jalan tengah bagi dua nama yang sama-sama pernah berdiri di puncak. Di balik gerobaknya, Topah menatap keramaian yang terasa menjauh. Hatinya tenang, tapi pikirannya tajam. Ia sudah lama bersumpah meninggalkan dunia itu, namun dunia itu tak pernah benar-benar meninggalkannya. Ultimatum ini bukan sekadar ancaman, ini adalah undangan untuk kembali menjadi sesuatu yang ia benci. Saat matahari condong ke barat, satu kesadaran mengeras di benak semua orang yang memahami hukum jalanan. Jika dua legenda benar-benar bertemu, Terminal Banten tak akan menyisakan ruang untuk keduanya. Pada akhirnya, hanya satu yang akan berdiri, yang lain akan menjadi cerita. Sore belum sepenuhnya berganti malam ketika Topah mulai menutup gerobaknya. Ia melakukannya tanpa tergesa, namun lebih cepat dari biasanya. Pedagang lain memperhatikannya dari kejauhan, sebagian pura-pura sibuk, sebagian lagi menyimpan rasa cemas yang tak terucap. Semua mengerti, keputusan Topah hari itu bukan soal dagangan, melainkan soal hidup dan mati. Gerobak siomay didorong perlahan melewati lorong terminal yang mulai lengang. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas dari biasanya, memantul di dinding beton yang lembab. Tak ada teriakan calo, tak ada tawar-menawar keras. Seolah terminal sendiri ikut menahan napas, memberi ruang bagi sesuatu yang akan datang. Di sudut gelap dekat gudang lama, Topah berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Masa lalu kembali menekan, bukan sebagai bayangan kabur, melainkan sebagai tuntutan. Ia sadar, selama ini ia hanya menunda. Mengganti nama, mengganti hidup, namun tak pernah benar-benar menyelesaikan hutang darah yang ia tinggalkan. Ia teringat sumpahnya bertahun-tahun lalu, meninggalkan kekerasan, hidup sederhana, tak lagi mengangkat tangan untuk melukai. Tapi dunia tempat ia berpijak kini menuntut harga. Menghindar tak lagi mungkin. Setiap langkah mundur hanya akan membawa kekerasan ke orang-orang yang tak bersalah. Malam turun perlahan, dan terminal berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Lampu-lampu menyala redup, menciptakan sudut-sudut gelap yang panjang. Beberapa preman terlihat mondar-mandir, tapi tak ada yang mendekat. Semua tahu, ketegangan ini bukan milik mereka. Topah berjalan keluar terminal dengan langkah mantap. Tak ada rasa panik, hanya kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi setelah ini tak bisa dihindari. Setiap detik terasa berat, seolah waktu sengaja melambat untuk menguji tekadnya. Di tempat lain, Jajang Kobra juga bersiap. Ia tak berbicara banyak, hanya memberi isyarat singkat kepada anak buahnya. Malam ini bukan soal pamer kekuasaan. Ini soal memastikan terminal kembali tunduk di bawah satu nama. Saat gelap benar-benar menelan terminal, keheningan terasa menekan. Tak ada yang tahu persis di mana dan kapan badai akan pecah. Tapi semua merasakannya, malam itu, terminal Banten lebih sunyi dari biasanya, karena di balik kesunyian itu, dua bayangan sedang berjalan menuju satu titik pertemuan. Gudang kosong di belakang terminal berdiri seperti bangkai tua yang dilupakan waktu. Dindingnya retak, atap sengnya berderit tertiup angin malam, dan lantainya masih menyimpan noda hitam yang tak pernah benar-benar hilang. Di tempat inilah Jajang Kobra menunggu, dikelilingi anak buahnya yang berdiri membentuk setengah lingkaran. Wajah-wajah mereka tegang, tangan siap bergerak kapan saja. Jajang berdiri paling depan, rokok menyala di antara jari-jarinya. Asap mengepul perlahan, menari di bawah cahaya lampu temaram. Ia tak banyak bicara, matanya tertuju pada pintu gudang yang menganga, menanti satu sosok yang membuat terminal bergetar sejak beberapa hari terakhir. Malam ini, ia berniat memastikan siapa yang pantas berdiri di puncak. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Satu-satunya suara yang memecah keheningan. Topah muncul dari bayangan, berjalan tanpa tergesa, tanpa pengawal. Tubuhnya tampak kecil di hadapan gudang besar itu, namun caranya melangkah membuat ruang terasa menyempit. Ia berhenti beberapa langkah dari Jajang, berdiri tegak, seolah jumlah orang di sekelilingnya tak berarti. Tak ada sambutan, tak ada makian, tak ada ancaman yang biasa terdengar sebelum darah tumpah. Dua pasang mata saling mengunci. Jajang Kobra menilai setiap detail, postur, napas, sorot mata. Topah melakukan hal yang sama, dengan ketenangan yang membuat udara terasa berat. Beberapa anak buah Jajang bergerak gelisah, tak nyaman dengan keheningan ini. Mereka terbiasa dengan teriakan dan perintah, bukan tatapan diam yang menekan. Namun Jajang mengangkat tangan, menghentikan mereka. Ia tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dimulai dengan keroyokan.
Topah akhirnya melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya sederhana, tapi penuh makna. Ia datang bukan untuk bicara, bukan untuk bernegosiasi. Kehadirannya sendiri sudah menjawab ultimatum yang dikirimkan kepadanya. Jajang mematikan rokoknya di lantai beton, menginjaknya perlahan. Gerakan kecil itu adalah isyarat. Tak ada lagi jalan mundur. Di gudang tua itu, dua pria yang sama-sama pernah menjadi raja berdiri berhadapan, membawa beban masa lalu dan harga diri yang tak bisa dibagi. Malam semakin sunyi, seolah dunia di luar gudang berhenti bergerak. Di dalam, semua orang tahu, pertarungan ini bukan sekadar adu tenaga. Ini soal wilayah, soal nama, dan soal siapa yang akan keluar dari gudang itu sebagai legenda, dan siapa yang akan menjadi cerita kelam yang terkubur di balik dinding retak terminal. Hening pecah dalam sekejap ketika tubuh Jajang Kobra bergerak lebih dulu. Langkahnya maju cepat, bahunya berputar, dan pukulan pertama meluncur tanpa aba-aba. Tinju besar itu menghantam dada Topah dengan suara berat, memantul di ruang kosong gudang seperti dentuman palu. Tubuh Topah terdorong mundur beberapa langkah, napasnya terhenti sesaat, namun kakinya tetap menjejak lantai beton. Tanpa memberi waktu, Topah membalas. Pukulannya lurus dan tajam, menghantam rahang Jajang dengan presisi yang lahir dari pengalaman panjang. Kepala Jajang terayun ke samping, darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Anak buah yang menyaksikan menahan napas, mereka tahu, ini bukan perkelahian biasa. Ini duel dua orang yang paham cara menjatuhkan manusia. Jajang menggeram, amarahnya menyala. Ia menyerang bertubi-tubi, setiap pukulan membawa tenaga kasar dan kebiasaan jalanan. Topah bertahan dengan gerakan minimal, menangkis, menghindar seperlunya, membiarkan tubuhnya menyerap sebagian benturan. Di setiap langkahnya, terlihat bekas masa lalu, teknik lama yang tak pernah benar-benar dilupakan. Tinju bertemu tulang, siku menghantam rusuk, lutut naik tanpa ragu. Tak ada senjata, tak ada aturan. Lantai gudang mulai ternodai darah yang menetes pelan, mengingatkan pada malam-malam kelam yang pernah terjadi di tempat serupa. Setiap hantaman bukan sekadar serangan fisik, melainkan pelepasan dendam yang terpendam bertahun-tahun. Topah merasakan nyeri menjalar di bahunya, tapi rasa sakit itu justru membangkitkan sesuatu yang lama tertidur. Ingatan tentang pertarungan-pertarungan lama kembali menyatu dengan tubuhnya. Ia tak lagi berpikir, hanya bergerak. Setiap serangan ia arahkan untuk melumpuhkan, bukan sekadar menyakiti. Jajang menyadari perubahan itu. Ia melihat bagaimana Topah semakin tenang di tengah kekacauan, semakin dingin setiap detik berlalu. Hal itu membuatnya menyerang lebih brutal, berharap bisa mematahkan ketenangan itu dengan kekuatan murni. Gudang bergetar oleh benturan tubuh dan langkah kaki yang saling mengincar. Anak buah Jajang bergerak maju setengah langkah, naluri mereka terpicu. Tapi Jajang menghardik mereka dengan suara serak. Ini pertarungan yang harus ia selesaikan sendiri. Mundur sekarang berarti mengakui bahwa kekuasaannya rapuh. Duel itu terus berlanjut, keras dan tanpa jeda. Keringat bercampur darah, napas berat memenuhi udara pengap gudang. Di antara pukulan dan benturan, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan, pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat hari ini, melainkan siapa yang sanggup bertahan menanggung luka lama hingga titik akhir. Ritme pertarungan perlahan berubah. Di balik napas berat dan tubuh yang mulai memar, Topah berhenti bertarung seperti orang terpojok. Tatapannya mengeras, fokusnya menyempit hanya pada satu titik, Jajang Kobra. Di saat itulah, sesuatu yang lama terkunci akhirnya terbuka sepenuhnya. Topah melangkah masuk ke jarak dekat, memotong ayunan besar Jajang dengan gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Tangannya menepis, bahunya berputar, dan siku menghantam tepat di sendi. Bukan pukulan liar, melainkan serangan yang tahu persis kemana harus diarahkan. Jajang terhuyung, terkejut bukan karena sakit, tapi karena teknik itu terlalu rapi untuk seorang pedagang siomay. Gerakan Topah menjadi cepat dan efisien. Tak ada tenaga terbuang, tak ada gaya berlebihan. Setiap langkah adalah perhitungan. Setiap serangan ditujukan untuk melumpuhkan pergelangan, tulang rusuk, leher. Ia bergerak seperti mesin yang diaktifkan kembali setelah lama mati, dan tubuhnya mengingat semua yang pernah ia pelajari di jalanan. Jajang mencoba menyerang balik, namun ruang geraknya menyempit. Topah selalu satu langkah lebih cepat, satu sudut lebih aman. Tinju Jajang sering menghantam udara, sementara balasan Topah selalu menemukan sasaran. Darah mulai mengalir lebih deras, bukan lagi hanya dari satu pihak.
Para preman yang mengelilingi gudang terdiam. Tak ada sorakan, tak ada teriakan. Mereka menyaksikan dengan mata terbuka lebar, menyadari bahwa apa yang mereka dengar selama ini bukan sekadar cerita. Teknik ini bukan milik petarung sembarangan. Ini teknik orang yang pernah bertahan hidup di tengah kekacauan paling kejam. Salah satu preman lama tanpa sadar mundur selangkah. Ia mengenali gerakan itu, gerakan yang dulu membuat banyak orang jatuh tanpa sempat melawan. Nama yang selama ini dibisikkan kini terasa nyata di depan mata. Leher baja bukan mitos. Jajang menggeram, berusaha mengumpulkan tenaga terakhirnya. Harga dirinya sebagai penguasa terminal tak mengizinkannya tumbang dengan mudah. Ia memaksakan tubuhnya maju, menyerang dengan kekuatan penuh, berharap satu pukulan telak bisa mengubah arah pertarungan. Namun Topah sudah membaca niat itu. Dengan satu gerakan bersih, ia menghindar setengah langkah, lalu menghantam balik dengan kombinasi singkat dan mematikan. Gudang kembali bergema oleh suara benturan keras, dan untuk pertama kalinya malam itu, semua orang tahu, legenda itu bukan hanya hidup. Ia sedang bekerja. Rasa sakit dan keterpojokan memicu sesuatu yang liar di dalam diri Jajang Kobra. Wajahnya memerah, napasnya terengah, dan sorot matanya berubah menjadi kegilaan yang tak lagi mengenal perhitungan. Ia meraung, lalu maju dengan amarah mentah, mengayunkan tinjunya tanpa pola, tanpa jeda, seolah ingin menghancurkan apapun yang berdiri di hadapannya. Serangan itu brutal. Pukulan Jajang menghantam dengan kekuatan penuh, beberapa mengenai tubuh Topah dan memaksa darah keluar dari sudut bibirnya. Benturan keras terdengar berulang kali, membuat lantai gudang bergetar. Ini bukan lagi duel teknik, ini luapan kemarahan seorang raja yang menolak dijatuhkan di wilayahnya sendiri. Topah terdorong ke dinding, bahunya menghantam besi tua. Rasa sakit menyambar, membuat penglihatannya sejenak kabur. Jajang tak memberi kesempatan, menghujani serangan seperti badai, mencoba menenggelamkan ketenangan lawannya dalam kekerasan murni. Anak buah yang menyaksikan bersorak singkat, mengira arah pertarungan berbalik. Namun di balik serangan membabi buta itu, ada celah. Gerakan Jajang menjadi berat dan terbuka. Napasnya tersengal, tenaganya terkuras oleh amarah sendiri. Darah mulai menetes dari luka di wajah dan dadanya, membasahi lantai beton gudang, meninggalkan jejak yang tak bisa disangkal. Topah menahan satu pukulan keras, lalu bertahan dengan kuda-kuda rendah. Ia merasakan setiap benturan, setiap denyut nyeri, namun pikirannya tetap jernih. Ia tahu, amarah adalah senjata bermata dua, dan Jajang sedang memegang sisi yang tajam ke arah dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, Jajang mencoba satu serangan terakhir, liar, penuh tenaga, dan syarat keputusasaan. Teriakannya menggema di gudang, bercampur dengan suara napas berat dan gesekan sepatu di lantai licin oleh darah. Para preman terdiam lagi. Mereka melihat darah menetes semakin banyak, bukan hanya dari satu tubuh. Gudang yang kosong kini menjadi saksi bisu perlawanan terakhir seorang penguasa yang menolak runtuh. Di tengah amukan itu, Topah menatap Jajang dengan sorot mata dingin. Ia tahu, badai ini akan segera berakhir. Dan ketika amarah kehabisan tenaga, hanya satu hal yang tersisa, kebenaran tentang siapa yang benar-benar menguasai malam ini. Sebuah hantaman keras akhirnya menembus pertahanan Topah. Pukulan Jajang Kobra menghantam pelipisnya, membuat dunia berputar seketika. Tubuh Topah terlempar dan jatuh menghantam lantai gudang dengan suara berat. Udara keluar dari paru-parunya, dadanya terasa sesak, dan untuk beberapa detik ia hanya bisa mendengar dengung panjang di telinganya. Pandangan Topah kabur, cahaya lampu gudang berpendar tak beraturan di atas kepalanya. Darah hangat mengalir di sudut wajahnya, menetes perlahan ke lantai. Rasa sakit menjalar dari kepala ke seluruh tubuh, membuat setiap tarikan napas terasa seperti beban. Untuk sesaat, ia tetap terbaring, menahan diri agar tak kehilangan kesadaran. Di antara rasa nyeri itu, ingatan menyeruak tanpa bisa dicegah. Ia melihat kembali wajah-wajah lama, orang-orang yang tumbang di tangannya, jeritan yang berhenti mendadak, dan terminal yang dulu ia kuasai dengan ketakutan. Semua itu datang bertubi-tubi, menekan dadanya lebih keras dari pukulan manapun. Ia teringat malam ketika ia memutuskan berhenti. Malam ketika ia sadar bahwa setiap kemenangan selalu menyisakan korban, dan setiap kekuasaan selalu menuntut darah. Ia tak ingin menjadi alasan air mata orang lain jatuh. Ia ingin hidup tanpa bayangan jerit dan penyesalan. Itulah sebabnya ia memilih gerobak siomay, hidup sederhana, dan kesunyian. Suara langkah mendekat menariknya kembali ke kenyataan. Jajang Kobra berdiri di atasnya,
terengah, penuh luka, namun masih dipenuhi amarah. Tatapan itu berkata jelas, tak ada belas kasihan malam ini. Jika Topah tetap tergeletak, akhir ceritanya akan selesai di lantai gudang ini. Topah mengepalkan tangannya perlahan. Rasa sakit masih ada, kenangan masih menghantui, tapi satu kesadaran menguat di dalam dirinya. Ia tak ingin kembali ke dunia itu. Namun jika ia jatuh sekarang, kekerasan akan terus berlanjut. Akan ada pedagang lain yang dipalak, korban lain yang tumbang. Ia menanamkan telapak tangan ke lantai dan mulai bangkit, meski tubuhnya menolak. Setiap inci gerakan terasa menyakitkan, namun matanya kembali fokus. Malam ini, pilihan sudah direnggut darinya. Ini bukan soal masa lalu atau penebusan lagi, ini soal menghentikan lingkaran. Saat Topah berdiri kembali, para preman menahan napas. Mereka melihat luka di tubuhnya, darah di wajahnya, dan sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah muncul di sorot matanya. Bukan kebencian, melainkan tekad dingin. Topah tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia tak punya pilihan selain menyelesaikan pertarungan ini sampai akhir. Topah berdiri tegak di tengah gudang dengan napas berat, darah mengalir tipis dari pelipisnya. Tubuhnya terluka, namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Tatapannya tak lagi menyimpan keraguan atau penyesalan. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin, ketenangan yang menandai akhir. Bukan awal. Jajang Kobra melihat perubahan itu dan tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Bukan karena takut pada tubuh di depannya, melainkan pada aura yang terpancar darinya. Ini bukan Topah penjual siomay. Ini bukan pria yang mencoba menebus dosa. Ini adalah bayangan lama yang pernah membuat terminal tunduk tanpa suara. Topah menggerakkan lehernya perlahan, seolah menguji kembali kekuatan yang lama tertidur. Setiap sendi terasa nyeri, namun tubuhnya patuh. Gerakannya kini lebih tenang, lebih lambat, namun justru terasa mematikan. Ia tak lagi bereaksi, ia mengendalikan. Langkah pertama yang ia ambil ringan, hampir tanpa suara. Jajang menyerang, namun kali ini serangannya seperti menabrak ruang kosong. Topah telah berpindah posisi sebelum pukulan itu sampai. Dalam satu tarikan napas, siku Topah menghantam rusuk Jajang dengan sudut yang tepat, membuat napas lawannya terputus seketika. Gudang kembali bergema oleh suara benturan, namun ritmenya berbeda. Ini bukan pertukaran liar, ini eksekusi perlahan. Setiap gerakan Topah terukur, efisien, dan penuh kepastian. Ia menyerang hanya saat perlu, dan setiap serangan meninggalkan dampak yang nyata. Para preman terpaku, tak satu pun bergerak. Mereka seperti sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya hanya hidup dalam cerita lama. Bayangan maut terminal, nama yang dulu hanya berani dibisikkan, kini berdiri hidup di depan mereka, dingin dan tak terhentikan. Jajang mencoba bertahan, mencoba memaksa tubuhnya bergerak melawan arus yang kini menguasainya. Namun setiap usaha berakhir dengan rasa sakit baru. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa ia bukan sedang melawan pedagang keras kepala. Ia sedang melawan masa lalu yang lebih kelam dari dirinya sendiri. Topah berdiri mantap, darah menetes ke lantai, matanya tak berkedip. Tak ada amarah di sana, tak ada kebencian, hanya keputusan yang sudah diambil. Inilah Topah yang dulu, bayangan maut terminal, dan ketika bayangan ini bangkit, tak ada yang bisa menghentikannya sampai semuanya selesai. Udara di dalam gudang terasa membeku ketika Topah bergerak maju. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya langkah ringan yang mendekat, seperti hitungan mundur yang tak terdengar. Jajang Kobra mengerahkan sisa tenaganya, mencoba menyerang dengan pukulan terakhir yang syarat keputusasaan. Namun Topah sudah membaca semuanya, arah bahu, tarikan napas, niat yang terlambat. Dalam satu rangkaian gerakan yang nyaris tak terlihat, Topah masuk ke jarak paling dekat. Tangannya mengunci pergelangan Jajang, memutar dengan sudut yang mematahkan keseimbangan. Tubuh Jajang terpelintir, lututnya menyentuh lantai beton. Sebelum jerit keluar, siku Topah menghantam titik yang tepat, memutus aliran tenaga dan napas. Jajang mencoba bangkit, namun Topah tak memberi ruang. Kuncian berlanjut, cepat, efisien, tanpa emosi. Bunyi retakan terdengar pendek dan kering, tenggelam oleh gema gudang. Wajah Jajang membeku, matanya membelalak, lalu kehilangan fokus. Kekuasaan yang selama ini ia genggam runtuh dalam hitungan detik. Satu hantaman terakhir menghantam keras, memastikan tak ada jalan kembali. Tubuh Jajang terhempas ke lantai, tak bergerak. Darah mengalir pelan, membentuk garis gelap di beton yang dingin. Keheningan menyergap,
Begitu dalam hingga napas para saksi terdengar terlalu keras. Para preman terdiam membatu. Tak ada yang maju, tak ada yang berani menyentuh tubuh yang dulu mereka lindungi dengan nyawa. Mereka menyadari, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kekalahan, ini adalah akhir. Seorang raja telah tumbang, dan wilayahnya kini tanpa mahkota. Topah berdiri beberapa langkah dari tubuh itu, napasnya berat, darahnya sendiri menetes ke lantai. Ia menatap sejenak, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kepastian yang pahit. Ia tahu harga yang harus dibayar untuk menghentikan lingkaran ini, dan harga itu telah dilunasi. Perlahan, Topah melepaskan kuncian terakhir, meluruskan punggungnya. Tak ada sorak, tak ada perayaan. Hanya kesadaran kolektif yang mengendap di gudang tua itu, terminal Banten baru saja kehilangan rajanya. Malam tetap berjalan, tapi dunia di sekelilingnya telah berubah. Nama Jajang Kobra akan tinggal sebagai cerita yang berakhir di lantai beton. Sementara Topah, dengan darah dan sunyi yang melekat, berdiri sebagai saksi akhir sebuah kekuasaan, dan awal dari sesuatu yang tak pernah ia minta. Keheningan menyelimuti gudang seperti kabut tebal yang menelan segalanya. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan kemarahan. Hanya suara napas berat dan tetesan darah yang jatuh perlahan ke lantai beton. Tubuh Jajang Kobra tergeletak diam, tak lagi menjadi pusat kekuasaan, hanya jasad yang kehilangan arti di hadapan malam. Para preman berdiri kaku, mata mereka terpaku pada satu sosok Topah. Ia masih berdiri di tempatnya, tubuhnya penuh luka, namun sikapnya tegak dan tenang. Tak ada gestur mengklaim kemenangan. Tak ada tanda bahwa ia ingin menggantikan posisi yang baru saja kosong. Sikap itu justru membuat suasana semakin mencekam. Satu persatu, para preman mulai mundur. Bukan karena perintah, melainkan karena naluri. Mereka tahu bahasa jalanan, dan bahasa yang ditunjukkan Topah malam itu jelas, pertarungan sudah selesai. Tidak ada perang lanjutan, tidak ada perebutan tahta. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, bukan sebagai bentuk hormat, tapi pengakuan diam-diam. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati tak selalu ingin berkuasa. Ada orang-orang yang bertarung bukan untuk duduk di atas, melainkan untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya sudah berakhir. Topah melangkah mendekati pintu gudang, melewati lingkaran preman yang otomatis memberi jalan. Tak satu pun mencoba menghalangi. Tatapan mereka mengikuti langkahnya, penuh campuran rasa takut, kagum, dan kebingungan. Mereka menunggu sesuatu, perintah, ancaman, atau klaim wilayah. Tapi tak ada apa-apa. Di ambang pintu, Topah berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, memandang tubuh Jajang Kobra sekali lagi. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kelelahan yang dalam. Ia tahu, jika ia mengucapkan satu kata saja, terminal ini akan kembali punya raja. Tapi kata itu tak pernah keluar. Ia memilih pergi. Langkahnya menjauh dari gudang, dari darah, dari kekuasaan yang selalu membawa kehancuran. Keputusan itu lebih keras dari teriakan manapun. Para preman saling berpandangan, akhirnya mengerti, Topah tak menginginkan tahta. Malam itu, terminal tak langsung berubah. Tapi satu hal pasti, keheningan setelah darah bukanlah kekosongan. Ia adalah penanda bahwa sebuah siklus telah diputus. Dan di balik luka dan sunyi, sebuah keseimbangan baru mulai terbentuk, tanpa raja, tanpa teror, hanya kesadaran bahwa bayangan itu akan selalu ada, mengawasi dari kejauhan. Pagi merayap masuk ke terminal dengan cahaya pucat yang menyapu lantai-lantai kotor dan sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Kabar tentang tumbangnya Jajang Kobra menyebar tanpa perlu teriakan. Orang-orang bergerak lebih pelan, seolah takut mengganggu keseimbangan baru yang rapuh. Di sudut gudang, anak buah Jajang berkumpul dengan wajah kusut, kehilangan arah. Mereka menemukan Topah tak jauh dari sana, duduk sendiri dengan luka yang belum sepenuhnya mengering. Tak ada sikap menantang dari dirinya, hanya kelelahan yang dalam. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya diturunkan, penuh kehati-hatian. Ia berbicara tentang kekosongan, tentang wilayah yang kini tanpa pemimpin, tentang kebutuhan akan satu nama agar terminal tak jatuh ke tangan yang lebih kejam. Tawaran itu disampaikan dengan bahasa jalanan yang lugas. Topah diminta mengambil alih, menjadi penguasa, mengisi tahta yang kosong. Beberapa dari mereka bahkan menunduk setengah hormat, mengakui apa yang telah mereka saksikan malam sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah urutan yang wajar, yang terkuat memimpin. Topah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap mereka satu persatu, bukan dengan amarah,
bukan dengan ambisi, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Ia menggeleng pelan, tak ada pidato panjang, tak ada alasan berlapis. Penolakan itu sederhana, tapi tegas. Ia mengatakan bahwa kekuasaan selalu menuntut korban. Bahwa setiap wilayah yang dikuasai dengan takut hanya akan melahirkan kekerasan baru. Ia pernah berada di tempat itu, merasakan bagaimana darah menjadi harga harian. Dan ia tak akan kembali, tak untuk alasan apapun. Kata-katanya membuat suasana hening. Anak buah Jajang saling berpandangan, sebagian kecewa, sebagian lega. Mereka sadar, orang di hadapan mereka berbeda dari raja-raja yang mereka kenal. Ia tak lapar kekuasaan, ia justru menghindarinya. Topah berdiri, menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia meminta satu hal saja, biarkan terminal bernapas tanpa raja. Biarkan orang berdagang tanpa setoran. Biarkan rasa takut perlahan mati. Permintaan itu terdengar mustahil, namun justru karena datang dari orang yang paling ditakuti, ia terasa nyata. Tanpa menunggu jawaban, Topah melangkah pergi. Anak buah Jajang membuka jalan dengan sendirinya. Tak ada yang mencoba menahan. Di belakangnya, kekuasaan yang kosong dibiarkan tetap kosong, sebuah keputusan yang lebih berani dari merebut tahta. Saat Topah menghilang di antara keramaian pagi, satu pemahaman tertinggal di terminal itu. Kekuasaan bisa direbut dengan kekerasan, tapi menolaknya membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Pagi itu, matahari naik perlahan di atas terminal Banten, membawa cahaya yang terasa berbeda. Udara masih sama, bau solar, debu, dan keringat, namun suasananya berubah. Tak ada teriakan kasar, tak ada tatapan mengintimidasi di sudut-sudut biasa. Terminal seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Gerobak siomay Topah kembali ke tempatnya semula. Roda berdecit pelan saat didorong melewati lorong terminal. Beberapa pedagang berhenti sejenak, menatapnya dengan ragu, lalu menyingkir memberi jalan. Tak ada perintah, tak ada isyarat. Penghormatan itu muncul begitu saja, lahir dari apa yang mereka ketahui telah terjadi. Topah menata dagangannya dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Sederhana, tenang, tanpa sikap berlebihan. Luka-luka di wajah dan tangannya masih terlihat jelas, namun ia tak berusaha menutupinya. Ia berdiri apa adanya, seolah malam berdarah itu hanyalah angin lewat. Pembeli mulai datang, satu persatu. Ada yang membeli sambil menunduk, ada yang hanya tersenyum singkat. Tak ada yang berani bercanda seperti dulu. Mereka merasakan perubahan, meski tak semua memahami alasannya. Yang jelas, tak ada lagi bayangan preman mendekat untuk meminta setoran. Beberapa preman kecil terlihat dari kejauhan. Mereka tak mendekat, tak ada yang mencoba menguji batas. Nama Topah kini bukan sekadar bisik, ia menjadi batas itu sendiri. Namun batas yang tak menekan, melainkan menjaga jarak agar kekacauan tak kembali. Topah melayani pembeli seperti biasa. Ia menuang saus, memotong siomay, dan menerima uang dengan anggukan kecil. Tak ada rasa bangga di wajahnya. Tak ada klaim atas perubahan yang terjadi. Ia hanya melakukan apa yang ia pilih, hidup sederhana, di tempat yang akhirnya memberinya ruang. Terminal bergerak lebih lancar hari itu. Pedagang membuka lapak tanpa was-was, sopir berhenti tanpa takut dipalak. Orang-orang mulai berbicara lebih keras, tertawa lebih bebas. Seolah sebuah beban tak kasat mata telah diangkat. Di balik gerobaknya, Topah menatap keramaian dengan pandangan datar. Ia tahu, ketenangan ini rapuh. Tapi selama ia ada, setidaknya, bayangan kekerasan tak akan berani mendekat. Ia bukan raja, bukan pahlawan. Ia hanya seorang penjual siomay yang memilih berdiri di antara kekacauan dan ketenangan, agar terminal tak perlu kembali mengingat darah. Waktu berjalan, dan terminal Banten perlahan menemukan ritmenya yang baru. Hari-hari berlalu tanpa teriakan ancaman, tanpa setoran yang dipungut paksa. Orang-orang mulai berani berdagang hingga malam, sopir berhenti lebih lama, dan penumpang tak lagi menunduk setiap kali melewati sudut gelap. Perubahan itu tak diumumkan, tapi dirasakan. Nama Topah mulai hidup di antara percakapan, disebut pelan namun penuh makna. Bukan sebagai raja baru, bukan sebagai penguasa yang ditakuti, melainkan sebagai batas tak terlihat yang menjaga ketertiban. Orang-orang tahu, selama Topah masih mendorong gerobaknya di terminal itu, kekerasan tak akan berani tumbuh sembarangan. Cerita tentang dirinya berkembang, dibumbui dari mulut ke mulut. Ada yang menyebutnya mantan preman paling kejam, ada yang hanya tahu ia pernah menjatuhkan penguasa lama dalam satu malam.
Namun semua sepakat pada satu hal, Topah tak pernah memanfaatkan ketakutan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Para preman yang tersisa memilih menyingkir atau berubah. Tak ada yang berani membentuk kekuasaan baru di hadapan sosok yang tak ingin berkuasa. Ketidakhadiran tahta justru menjadi aturan paling kuat yang pernah ada di terminal itu. Topah sendiri tetap sama, ia datang pagi, membuka gerobak, dan pulang saat hari gelap. Ia tak ikut rapat, tak mengatur wilayah, tak memungut apapun. Jika ada keributan kecil, kehadirannya saja sudah cukup untuk meredam. Tatapan tenangnya lebih efektif daripada ancaman apapun. Pedagang-pedagang lama mulai menyebutnya penjaga terakhir. Bukan karena ia selalu bertarung, tapi karena ia adalah yang terakhir ingin melakukannya. Ia berdiri bukan untuk menguasai, melainkan untuk memastikan tak ada lagi yang merasa perlu menguasai dengan kekerasan. Legenda tentang Topah berbeda dari cerita-cerita lama. Tak ada singgasana, tak ada pasukan, tak ada upeti. Yang ada hanya gerobak siomay dan satu prinsip sederhana, cukup sudah darah mengalir di tempat ini. Di Terminal Banten, legenda baru lahir tanpa diminta. Nama Topah tak terukir di tembok atau papan pengumuman, tapi hidup di kesadaran semua orang. Ia bukan penguasa kejam, ia adalah penjaga terakhir, bayangan yang muncul hanya jika kegelapan mencoba kembali. Keramaian terminal kembali seperti sedia kala. Klakson bersahutan, pedagang memanggil pembeli, dan langkah kaki saling berkejaran tanpa rasa curiga. Di tengah semua itu, Topah berdiri di balik gerobak siomaynya, tangan sibuk bekerja, wajahnya tenang. Ia tampak seperti bagian biasa dari terminal, tak menonjol, tak mencolok, nyaris tak diperhatikan oleh mata yang tak tahu cerita. Namun bagi mereka yang paham, keberadaannya terasa seperti pagar tak kasat mata. Orang-orang lewat dengan langkah ringan, bukan karena ada aturan tertulis, melainkan karena ada rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Terminal itu hidup, bernapas, dan bergerak tanpa bayang-bayang ketakutan yang dulu selalu mengintai. Topah bukan pahlawan yang dielu-elukan. Tak ada yang memanggil namanya dengan teriakan kagum. Ia juga bukan raja yang duduk di atas kekuasaan. Tak ada wilayah, tak ada pasukan, tak ada perintah. Ia memilih berdiri di tempat paling sederhana, di balik gerobak, di antara rakyat kecil. Masa lalunya tetap tinggal sebagai bayangan di punggungnya. Ia tak menyangkalnya, tapi juga tak membiarkannya menguasai hari-harinya. Setiap siomay yang ia sajikan adalah pengingat akan pilihan yang ia buat, menukar kekerasan dengan kesederhanaan, darah dengan rutinitas. Sesekali, ada riak kecil di terminal. Suara tinggi, dorongan kasar, atau tatapan yang mulai melewati batas. Saat itu, Topah hanya perlu mengangkat kepala. Tak lebih, tatapan singkatnya cukup untuk membuat niat buruk surut dengan sendirinya. Tak ada ancaman, tak ada aksi. Hanya pengingat bahwa kegelapan pernah dikalahkan di tempat ini. Orang-orang tak lagi bertanya siapa yang berkuasa. Mereka belajar bahwa terminal tak membutuhkan raja. Yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang bersedia berdiri di garis terakhir, bukan untuk memerintah, tapi untuk mencegah segalanya jatuh kembali ke jurang lama. Saat senja turun dan cahaya lampu terminal menyala satu persatu, Topah menutup gerobaknya. Ia menyatu dengan kerumunan, menghilang seperti warga biasa. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang menahannya. Begitulah seharusnya. Di Terminal Banten, cerita tentang Topah akan terus hidup, diceritakan dengan suara pelan dan penuh hormat. Ia bukan pahlawan, ia bukan raja, ia adalah bayangan terakhir, yang muncul hanya ketika kejahatan berani bangkit, dan menghilang kembali saat ketenangan berhasil dijaga.